lakukan itu, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan itu membuktikan kalau dirinya itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Kenapa nggak mau sembuh dari kegilaan kalian? Ini sudah modern sekarang ini. Udah canggih sekarang. Internet ada di mana-mana. Kalian bisa belajar di mana-mana. Tinggalkan penyesatan-penyesatan seperti itu. Minimal kalian menyadari Yesus itu ada dua. Ada untuk Bani Israel, ada untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia itu adalah yang palsu. Yang Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Begitu. Jangan gila permanen apa? Minimal kalian ketika ditanya data, mana datanya? Di mana Yesus mengatakan dia bersaksi adalah Tuhan? Nah, kasih data. Ketika ditanya, Yesus bersaksi tentang dirinya siapa? Dia bersaksi dengan Tuhan. Kan koplak. Inilah kelemahan kalian. Ketika Yesus mengatakan penyesat, benar-benar setiap hari kami menyaksikan kalian melakukan penyesatan. Yesus mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Si penyesat mengatakan untuk seluruh dunia. Si penyesat mengatakan dia adalah Tuhan. Sadar napa di situ? Ketika Anda mengatakan seekor kambing itu adalah ayam kepada orang lain, Anda sedang menyesatkan orang. Ketika Anda mengatakan kepada orang lain, bom-bom itu adalah kera, Anda sedang menyesatkan orang lain. Anda sedang menipu orang lain. Anda sedang ngibulin orang lain. Kategori itu adalah penyesat. Katakan A pada A, katakan B pada B. Jangan manusia kau bilang Tuhan, koplak. Inilah kalian sadar-sadar. Memang setan itu memang gak takut neraka. Kenapa setan itu hanya sepele, tapi dia rela masuk neraka? Karena gak ada takutnya. Cuman diminta supaya dia sujud menghormat kepada Adam, mengakui keagungan ciptaan Tuhan, mengakui kemuliaan ciptaan Tuhan, mengakui kesempurnaan ciptaan Tuhan berupa manusia. Sombong. Kamu kutakar dengan neraka, nggak apa-apa. Kamu masuk neraka, nggak masalah. Kekal loh, nggak masalah. Yang penting saya tidak sujud kepada Adam. Nah, inilah kalian. Sudah jelas, Yesus itu manusia, nggak masalah. Yesus itu rasul, enggak masalah. Dia itu manusia loh, kesaksiannya dia sebagai manusia yang datang di tengah badan, enggak masalah. Hukumnya neraka loh, enggak masalah. Kamu diusir sama Yesus, enggak masalah. Yang penting saya tidak mau tunduk kepada kebenaran hakiki. Nah, itulah kalian. Koplak, cak kangkung. Kapan kalian mau sadar? Kalau dulu masa penjajahan wajar kalian ditodong sama senjata, harus masuk gereja, wajar. Harus baca Bible, wajar. Oh, senjata, senpi panjang, senapan panjang. Kita dijadikan budak sama penjajah, disuruh kerja rodi, makan pun susah. Anak-anak pada bermatian kelaparan, wanita pada janda. Daripada mati kelaparan, daripada disiksa mati tersiksa, ngaku menyembah kepada manusia yang diutus, nggak masalah. Ini orang sudah merdeka, weh. Tak ada yang memaksa kamu, Tidak ada yang memaksa kamu untuk kerja rodi, untuk membersihkan rumah ibadah penjajah. Tidak ada penjajah memaksa kamu dengan ditodong senjata agar kamu mengikuti penjajah. Kenapa kamu nggak bisa waras, cak kangkung? Kenapa sih Zuma? Kalau agamamu itu hanya untuk kalian saja nggak masalah. Ini agamamu dengan berpura-pura. Diam dulu anak kera. Ini agamamu disuruh mengajarkan kepada anak kera, diam dulu. Gurumu lagi menjelaskan. Kalau kau nggak tahan di sini, kau turun. Kau tinggal turun ke gereja, isap ibu jari. Isap ibu jari pendetamu kalau kau nggak sanggup dengarkan saya. Ya, kita diskusi, berani nggak? Nggak, tunggu dulu. Kau siapkan dulu senjatamu. Siapkan aja dulu. Ya udah. Sebelum saya bal-balin kau siapkan dulu di situ, ya. Di sini sekarang kita sudah merdeka. Tak ada lagi pemaksaan kerja rodi, perbudakan sama penjajah. Tak ada lagi pemaksaan. Lu harus ikut ke gereja. Lu harus menyembah kepada Yesus. Lu harus beriman kepada Bible. Tak ada lagi kan? Sekarang Anda bebas menggunakan potensi kemanusiaan Anda. Kenapa Anda masih bodoh?
Kalau Anda Ya, bodoh ya, sendiri enggak ayo masalah. diskusi. Diam dulu Aduh. anak kera. Anak kera diam dulu. Enggak, mau diskusi Diam. enggak? Enggak, sama kamu enggak. Kau Oh, turun. tuh. Ya, turun. Turun sana ke neraka. Nah, bagus. Sekarang sudah saatnya Indonesia merdeka. Gunakan fasilitas akal. Akal koneksi internet. Internet ada mata, ada kuping, ada perasaan, bisa membaca, bisa kemudian Anda telaah. Apa yang ada di seluruh dunia ini yang bisa Anda nikmati. Kok masih menyembah kepada makhluk cupu-cupu? Iya kalau itu hanya untuk kalian. Iya kalau itu hanya untuk agama kalian. Iya kalau itu hanya untuk keturunan kalian. Masalahnya kagak, Cak Kangkung. Lu maksa-maksa. Sampai lu bikin sekolah teologi. Sampai lu bikin lembaga. Sampai lu ngutus-ngutus orang ke lorong-lorong memurtadkan umat Islam. Ya iya kalau itu tidak terjadi silakan kau mau menyembah anusmu sendiri monggo. Lu mau menyembah Tarsan juga nggak apa-apa. Lu mau makan babi, mau makan kudanil, kau mau makan gajah, kau makan gedung MPR, DPR, gedung semuanya kau telan pun tak masalah. Masalahnya agamamu itu masuk ke dalam sendi-sendi agama Islam, Cak Kangkung. Kalau kau nyembah si gondrong sendiri mah nggak masalah. Lu mau mati juga di situ EGP. Tak ada yang bisa menahan setan untuk masuk ke neraka. Tak ada. Begitu juga kami tak mampu menahan kalian. Tapi yang kami tidak suka, kalian menyamar-nyamar seperti Islam untuk menyesatkan umat Islam. Paham? Bible kalian ganti sampulnya menjadi Alkitab. Theos kalian ganti menjadi Allah. Paulus kalian gelari Rasul. Ini yang membuat umat Islam itu tidak suka. Kalian masuk dari lorong ke lorong mengajarkan Yesus Injil, Yesus Injil. Ya kalau untuk kalian aja silakan. Gak ada yang melarang. La ikraha fiddin. Masalahnya itu loh. Kau menyerang. Seakan-akan kamu itu kasih. Padahal strategimu sangat licik. Strategi yang kamu lakukan itu sangat halus. Maka kami kemudian angkat suara. Silakan Anda menyembah hantu, menyembah setan, menyembah pohon, menyembah batu merah, menyembah kelereng, menyembah tahu isi. Silakan. Jangan kau gunakan cara-cara licik seperti setan yang nyamar-nyamar seperti Islam. Oke? Kau telan aja, kau sembah aja itu Tuhanmu. Jangan kau menggunakan cara-cara licik dalam memurtadkan generasi Islam atau umat Islam. Paham? Berhenti melakukan itu, berhenti. Yesus yang kau sembah itu bukanlah anak Maria. Bukan manusia yang kau sembah itu. Itu yang kau harus pahami, orang Kristen harus paham. Yang kalian sembah bukan anak Maria. Jangan kau paksakan anak Maria menjadi Tuhanmu. Tuhanmu itu makhluk roh. Yesus mengatakannya sendiri, kalian itu hidup dalam kegelapan. Di mana Yesus mengatakan kalian hidup di dunia di alam kegelapan? Yesusnya menguraikannya di dalam catatan wartawan, diwakili oleh wakilnya Paulus dalam Lukas 22. Kalian itu penyembah alam gelap. Paham sampai situ? Berapa kali saya harus mengatakan, dunia dihakimi, dunia dihukumi sejak ada peristiwa penyaliban itu terjadi. Sejak itulah dunia menjadi gelap. Nanti kembali terang setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Awal kegelapan dunia diawali dengan penyaliban. Itulah karya iblis terbesar di atas bumi terhadap keturunan Adam. Hadapkan saya dengan orang berilmu dari kalian, biar kita diskusi secara data, secara valid, bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bisa diragukan oleh akal sehat manusia. Awal kehancuran anak keturunan Adam bermula dari penyaliban. Silakan bantah saya. Minum dulu Zulkifli M. Abbas. Udah kering tenggorokanmu itu.
Halo, gimana? Saya bilang samamu, saya ulang lagi. Menurut Yesus, awal bumi ini dilanda kegelapan atau kuasa kegelapan adalah bermula dari prosesi penyaliban. Bukan mulanya setelah Nabi Muhammad ada, diutus jadi Nabi. Jangan kau menghujat, saya pakai data. Hah? Kata Yesus, sangkamu aku ini perampok, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari ada aku ini di tengah-tengah kamu di dalam Baitullah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya memang. Dan inilah kuasa kegelapan itu bermula. Ya, itu boleh saja. Itu. Kapan mulai kuasa kegelapan itu dimulai kapan? Kapan saatnya kata Yesus? Ya itu kan menurut sepengetahuanmu itu cuma. Itu Bible tadi Itu yang baca. menurutmu, karena kamu tidak mengimaninya. Kalau penyesat itu gitu, ada dalil di kitab sendiri, dilencengkan. Yesus sendiri, inilah saatnya Memang kamu. dalilnya ada, Dan tapi kamu salah mengartikannya cuma. itu. Makanya Yesus dalam Yohanes 8, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Siapa yang menerima hadiah dari setan? Siapa yang menerima hadiah dari setan? Berupa penyelamatan dari setan. Karena setan berhasil membunuh Yesus, setan memberikan hadiah kepada pengikutnya, yaitu janji keselamatan. Tapi bohong. Siapa yang menerima hadiah dari setan? Hei Kristen, aku setan. Datang kepada Yudas, merasuki Yudas supaya bisa membunuh Yesus untuk kalian Kristenku. Gini loh Bang Juma. Mahkamah Agama juga ngomong, wahai Kristenku, aku dan imam kepala membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu untuk supaya membunuh Yesus untuk kalian wahai Kristenku. Pahlawan-pahlawan kalian itu sudah menghadiahkan keselamatan kepada kalian, tapi semua makanya diusir sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, ondel-ondel. Dirimu aja yang ngomong Juma, kasihlah kesempatan bagi kita Juma. Otakmu itu pasang, kalau saya bicara pasang otakmu, habis itu kau bantah. Udah bisa bantah? Udah? Sudah bisa saya bantah itu Juma. Membantah dalil saya. Bisa saya bantah Juma. Nomor 52, ya, dengar nomor dulu. 53. Awal kuasa kegelapan menyelimuti bumi adalah ketika bermula kepada niatan penyaliban. Itu dalil. Ya gini loh Juma. Makanya kau bantah dalil dulu saya. Kalau saya ngomong Juma. Kamu itu salah menilai Yesus itu, kau jadikan Yesus dua mulai dari kelahiran sampai kematian. Nah, jadi itu kan sekarang itu karanganmu itu Juma. Kau buat dua Yesus mulai dari kelahiran sampai dua Yesus, kematian. banyak Yesus. Cuman saya fokus membagikan dua. Dari sekarang kutanya dulu kamu Juma. Yesus yang mana yang kamu percaya, yang lahir atau yang di kematian? Yesus saya percaya cuman satu orang yang datang ke Bani Israel. Adapun yang datang ke Kristen itu penyesat memakai nama Yesus. Selama hidup Yesus, mulai dari umur berapa kau percaya itu kalau dia itu Yesus sebagai nabi diutus di tengah-tengah Bani Israel, lalu kemudian diangkat ketika dia di Taman Getsemani, datang malaikat memberikan kekuatan kepadanya, saat itulah dia diangkat. Ya itu kamu enggak sekarang gini Juma. Itu kamu imani mulai Yesus dari umur berapa sekarang? Apakah mulai saya dari beriman sampai Yesus hari ini. Ya Masih mulai ada dari mana? Apa dia mulai dari kelahiran atau sampai kematian atau mulai kematian? Dia di langit sekarang ini tanpa mengalami kematian seperti yang kalian mimpikan. Orang-orang yang berniat, orang-orang yang berpikir Yesus mati di salib itu adalah iblis, kata Yesus. Saya ulang. Ya. Kalau kamu mengatakan Yesus begitu, mati di salib, kalau kamu mengatakan iblis, begitu, tunjukkan sama saya data di mana Yesus berkata dia tidak mati. Nah, tunjukkan dalilnya di mana Yesus berkata kalau dia tidak mati bakal melainkan naik ke surga. Kau tunjukkan dalilnya Juma. Oke, saya tunjukkan dalil. Yohanes 14 nomor 30.
Yohanes 14:31. Yohanes 8. Kau baca Yohanes isinya cuma, 8, kau baca sabar, isinya sabar, cuma. sabar. Yohanes 8:29. Ingat, Yesus mengatakan, aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa jangan Sebutkan engkau sama saya sabar dalil dulu, di mana saya Yesus kasih kamu berkata data. bahwa ia Dek, tidak adik, saya kasih kamu data. Dek. Di dalam kitabnya orang Yahudi dijelaskan bahwa mereka, Yesus ini adalah orang yang taat kepada hukum Torah, taat kepada perintah Tuhan. Sedangkan perintah Tuhannya salah satunya adalah jangan engkau melukisi tubuhmu. Itu perintah. Kemudian yang datang di Pulau Patmos itu ada tato di paha. Coba kau tunjukkan kepada saya umur berapa Yesus pasang tato. Sampai yang datang ke Pulau Patmos itu ada tato di pahanya. Sedangkan Yesus yang asli jelas tunduk kepada perintah Tuhan ketika Tuhan melarang, jangan kamu bertato. Yesus tidak mungkin bertato. Jangan kau tidak bersunat. Yesus pasti bersunat. Jangan kau tidak bersunat. Yesus bersunat faktanya. Jangan kau makan babi. Yesus tidak makan babi. Jangan menyembah patung. Yesus tidak menyembah patung. Jangan kau duakan aku. Yesus tidak menduakan Tuhan. Jangan kau bertato. Yesus taat enggak? Taat. Lalu siapa yang datang di Pulau Patmos ada tatonya? Itu bukti itu bukan Yesus anak Maria. Paham sampai sini? Belum paham juga? Ah? Belum paham juga? Kau cari bengkel otak kalau kau nggak paham. Ya silakan ngomong dulu sampai sipasnya bikin narasimu, nanti saya bantah nanti. Saya tanya sama saudara, taat tidak Yesus untuk tidak bertato? Imamat 19:28-27. Jangan kau melukis tubuhmu, jangan kau bertato. Itu perintah Tuhan. Yesus bertato enggak? Pernah enggak dia bertato? Lalu yang datang di Pulau Patmos, akulah Yesus, Tunas Daus, bintang timur gilang kebilang. Itu siapa? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yesus berkata Matius 24:24, sebab Kristus palsu akan datang dan bahkan melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Termasuk mujizat enggak ketika ia datang dalam awan-awan cuman suara dan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu termasuk dahsyat enggak itu? Termasuk dahsyat enggak ketika dia ke Pulau Patmos mengajar kemudian orang yang kita tidak kenal menulis sebuah buku yang disebut Wahyu, buku mimpi. Dahsyat enggak itu? Dahsyat. Menampakkan dirinya dalam wujud manusia lalu kemudian dia bertato. Dahsyat enggak itu? Dahsyat. Sekarang permasalahannya identifikasi Yesus selama 33 tahun tidak pernah Yesus itu bertato cak kangkong. Lalu yang tampil di Pulau Patmos itu bertato itu siapa? Yesus. Tunjukkan buktinya. Kristen sedunia, tunjuk bukti di mana Yesus pernah bertato dan di mana Yesus pernah melanggar firman Tuhan di dalam Imamat 19. Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan jangan merajai tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jangan. Perintah jangan. Jangan itu artinya suatu kewajiban yang tidak boleh dilakukan. Dalam bahasa Yunaninya adalah all atau low. Low itu artinya penekanan. Jangan. Berarti jangan kamu bertato. Yang datang di Pulau Patmos itu ada tato nggak? Ada tato. Melanggar imamat. Suruh ke neraka. Hanya iblis yang mau melanggar Tuhan. Kalau orang benar tidak mungkin melanggar Tuhan. Ingat, iblis itu raja dunia. Raja kegelapan. Tatonya menuliskan apa? Raja di atas raja. Tuan di atas Tuan. Itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Siapa yang raja di atas raja selain daripada Tuhan?
Siapa yang raja di atas raja selain Tuhan? Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Yesus. Hah, mana dalilnya Yesus ingin menyamai Tuhan? Bapakku lebih besar, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Perkataanku bukan dari aku. Terus manusia yang sudah sopan begini mengajarkan firman Tuhan, Anda lantik menjadi Tuhan. Hei saudara, coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus pernah bertato. Di bengkel mana dia melaser kulitnya? Pakai cat apa? No drop, Pilox. Ayo silakan. Imamat 1928. Jangan kau bertato. Yesus mengatakan, aku mengasihi Bapa dan aku senantiasa turut perintahnya dan tidak pernah kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Yohanes 14:31. Yohanes 8 nomor 29. Lalu Anda mau kemana? Siapa yang bertato ini? Yang punya payudara montok itu. Tuh kan? Tengoklah Bung, tengoklah. Tanya diri lo. Beginikah caranya Anda membantah data dalam Bible? Kayak mana saya membantah cuma? Silakan. Saya memang memancing Anda untuk membantah. Silakan. Saya diam 7 abad, Anda Makanya bicara setiap narasimu 300 itu abad. kau bangun Awas dengan kalau Anda kepribadianmu berbicara tidak ada sendiri. data, ku robek mulutmu pakai kapak. Silakan. Kau aja dari tadi ada kau tunjukkan data. Kau aja. Saya data Imamat 1928, Ya, Yohanes 14 tunjukkan. nomor 31, kemudian Yohanes 5, Yohanes 8 nomor 28. Oke, saya tunjukkan data. Sekarang On cam kau perintah tunjukkan. Yesusnya On cam kau tunjukkan biar orang pada percaya sama. banyak alasan sama kau. Banyak alasan. Banyak alasanmu on cam. Emangnya Paulus membuat 13 buku catatannya itu dia buka ke merah samamu? Hah? Udah, silakan kau kasih saya data. Sangga itu, sangga. Gini loh cuma. Segala ayat-ayat yang kau kutip itu. Sekarang jangan protes ayat. Jangan protes Bukan. dalil. Gini, Kau buat kamu dalilmu mengartikannya sendiri. sesuai dengan kemauanmu sendiri. Bantah pengertian dalil ayat saya tersebut dengan bukan begitu. dalilmu. Silakan, Cak Kangkung. Bantah dalilku dengan dalilmu. Sederhana kan? Sekarang apa yang kau bantah tentang Yesus? Saya sudah sampaikan dari tadi panjang Ya, lebar. apa yang kau bantah tentang Yesus sekarang? Apa yang kau bantah? Saya bantah konsep yang dibawa oleh Kristen bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesus yang disembah oleh Kristen hari ini. Saya bantah itu. Gini, Yang kau sembah gini. itu bukan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria mengatakan apa? Aku tidak mengenal Kristen. Matius 7, 22, 23. Udah? Kurang apa lagi data itu? Sudah? Sudah. Sudah? Gini. Yes. Pertama saya mau bertanya gini cuma. Kau Kamu bertanya meyakini Yesus itu mulai dari kelahiran sampai kematian atau mulai dari mana? Sampai di hari mana? ini saya meyakini Yesus itu masih eksis dan dia berada di langit. Tapi tidak mengalami Oke, kematian gini. terangkat ke langit. Yang datang kemudian ke Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat yang memakai nama Yesus tapi bukan Yesus. Sampai sini Udah? paham? Udah? Bagaimana mau Sudah? paham Anda Sudah? Kristen? Sudah? Sudah? Dah. Jadi menurutmu Yesus yang kau imani Tolong, itu, terima apakah kasih. Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria? Apa pula kau bertanya? Yesus yang beriman. kau yakini itu, apakah Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria? Itu dulu kau jawab. Saya meyakini Yesus itu nabi yang diutus Ya, Yesus oleh yang pencipta mana? langit. Apakah Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria? Yesus yang diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyebutnya dengan Nabi Isa. Orang yang Yahudi saya menyebutnya maksud, Isa. apakah Yesus tersebut Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria? Itu dulu kau jawab. Saya beriman kepada Nabi Isa yang lahir dari perawan bernama Maryam atau Miriam. Di dalam kitabmu disebut Maryam. Wartawan menulisnya bernama Yesus. Dalam bahasa Aram Iso. Dalam bahasa Ibrani Yesua. Dalam bahasa Arab Isa. Dalam bahasa Enteleheng disebut Yesus. Apakah engkau meyakini Yesus yang telah bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan?
Saya Apakah meyakini itu yang masih ada Yesus di dalam tersebut? Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran. Allah Apa kemudian dibilang? menyatakan wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minan tin. Artinya, Aku adalah utusan Tuhan buat kalian wahai bani Israel, yang kepadaku telah diberi tanda dan untuk tanda bagi kalian dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka dia Tuhanku dengan izinnya menjadikan barang tersebut, tanah tersebut menjadi seekor burung yang hidup atas izinnya. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Aku menyembuhkan penyakit kusta. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Tuhanku. Dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya kata Nabi Isa alaihissalam, inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku, kenabianku, bahwa aku ini itu utusan bagimu wahai Bani Israel, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sama kan? Ketika Yesus datang, aku punya kesaksian, sadap, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sama kan? Sama. Terus dari mana Kristen ini mengambil konsep Yesus membangkitkan orang mati karena dia 100% ilahi? Manusia tak berakal. lebih mulia mana? Lebih mulia mana Isa yang kau percayai daripada Muhammad? Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu sama-sama mulia. Cuman di antara dua manusia ini ada yang dihinakan oleh manusia. Makanya dia turun ke bumi menjadi hakim karena dia dihinakan oleh separuh manusia. Siapa yang akan dihakimi oleh sang hakim? Si terdakwa. Siapa terdakwa ini? Karisteng. Di Al-Quran. Itu dia. Itu sabar. Sekarang narasi Di Al-Quran. itu udah berbanding. Sabar. Udah Di berbanding Al-Quran. terbalik. Sabar. Di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Turun menjadi hakim bagi Bani Israel ahli kitab. Di kitabmu jelas Yesus turun menghakimi orang-orang yang mengaku Kristen. Matius 7:15 sampai nomor 23. Yesus turun ke bumi berdasarkan Al-Quran. As-Sukrub ayat 61. Yesus turun kemudian mempersaksikan pada hari terakhir. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku. Ada sekelompok manusia tanpa berkepala dari barat muncul. Mereka bergerombol menyembah aku. Maka pada saat itulah aku mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi Kristen yang ada di gereja menyembah Yesus, itu Yesus yang tidak dikenal sendiri oleh Yesus. Yang Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Mau sampai kapan kalian saudara memperbodoh diri? Mau sampai kapan? Sudah Juma, sudah. Sudah. Boleh saya bantah Juma? Bantah. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah bertato. Sekarang yang saya bantah bukan masalah tato-tato itu Juma. Itu bukti saudaraku. Tadi kamu sudah mengakui bahwa Yesus Nabi itu Isa kalau yang pernah kamu bertato itu silakan adalah, Anda tunjukkan datanya. Aduh. Saya dikasih waktu enggak? Ya tapi kau bantah yang saya sampaikan. Saya mau mengikuti narasimu. Tadi kamu kan sudah berkata bahwa Isa yang kau percaya itu adalah Isa yang lahir dari kandungan Bunda Maria, betul? Yes. Betul. Sampai di mana kau mempercayai dia? Apakah engkau mempercayai dia pada saat dia melakukan mujizat? Dia nabi, dia rasul, tidak sampai kepada konsep maksud saya, Tuhan. apakah juga masih mengakui
itu Yesus yang lahir dari Bunda Maria pada saat Yesus membuat mujizat? Yes. Masih cuma akui enggak itu? Yes. Saya oke, akui tadi mantap kan ya. saya baca Dipegang omongannya ini ya. akhluqu lakum minan tin Dipegang omongannya ya. kahayati Dengar tayri dulu, kasih saya fa'anfukhu waktu. fihi fayakunu Kasih tayran waktu saya ngomong biiznillah. Juma. Kau bertanya sesuatu yang Kalau kayak sudah gini cara dalil. kamu debat, nggak ada yang berani debat samamu Juma. Kasih ruang Saudara, sama lawan debatmu Juma. Anda bertanya sesuatu yang Jangan lucu. kamu Tadi aja saya yang baca ngomong. data kesaksian Yesus, Iya, segala makanya saya mukjizat. memperjelas, saya mau mengikuti narasimu sekarang. Berarti Anda lalot. Bahwa engkau mempercayai Isa yang lahir dari perawan Bunda Maria. Iya. Nah, itu saya mengikuti narasimu. Apakah engkau masih tetap mempercayai waktu Yesus membuat mujizat? Kamu bilang masih. Oke. Pada saat umur berapa Yesus bisa membuat mujizat? Pada saat umur setelah dia sudah dewasa. Salah satu contoh Dari mujizat yang kecil, bisa dari bayi, kalau di bisa Al-Quran dia sudah bermukjizat. Nah, gini ya. Lahirnya pun lahir mukjizat. Ibunya pun hamil-hamil Ya, mukjizat. berarti kamu yakinnya kan? Nah, setelah dia dewasa, dia bisa. Ini mujizat, berarti sampai mujizat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, engkau masih meyakininya kan? Saya meyakini dia seorang Betul? nabi rasul Betul untuk ya? Bani Israel. Ulang lagi, kulempar asbak nanti lama-lama. Jadi pada saat di mana engkau telah kok Yesus yang kami sembah itu, yang kami Yesus puja yang kau sembah tidak itu bukan Yesus yang engkau hormati lagi. Dengarkan saya saudaraku, dengarkan. Ini kalimat saya 30 detik paling lama insya Allah. Atau Dengarkan. sekarang Yesus saya yang mengikuti narasimu. dengar. Kamu nggak malu dengan ungkapan Bang Suma? Kamu nggak malu? Yesus yang kau sembah itu bukan anak Maria. Kau nggak malu? Kau nggak malu dengarkan itu? Jadi jangan kau bawa anak Maria tidak perlu. Saya katakan sama Yesus, dengar. Semakin lama Anda membantah, semakin banyak waktu saya berbicara. Dengarkan. Tanamkan dalam benakmu, wahai seluruh Kristen Indonesia. Ini Bang Suma yang berbicara. Bang Suma mengatakan yang Kristen sembah bukan manusia. Mustahil kalian mau mengakui menyembah manusia, bukan? Maka pasrahkan diri kalian sebagai Kristiani, mengakui dengan sepenuh hati bahwa memang Kristen tidak menyembah manusia. Yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah adalah makhluk gaib, makhluk roh. Makhluk roh yang kalian sembah, yang datang memakai nama Yesus. Camkan itu baik-baik. Camkan itu baik-baik. Itu data di dalam kitabmu lengkap. Tuhanmu adalah roh. Jadi Yesus Kristus yang kau sembah itu makhluk roh. Bukan anak manusia. Bukan ponaannya Elizabeth. Bukan sepupunya Yahya Pembaptis. Bukan. Tapi yang kau sembah adalah makhluk roh yang datang memakai nama Yesus biar cepat terkenal. Jangan lagi kau bilang, kamu percaya enggak ketika dia? Nonsen. Aku percaya itu nabiku yang datang kepada Bani Israel. Sekarang kau perjuangkan Tuhanmu yang Kristus Yesus itu, Cak Kangkung. Sudah Juma? Dah. Sudah? Nah gini loh Juma. Jadi kami umat Kristen meyakini kalau sang juru selamat itu adalah Yesus yang lahir dari kandungan Bunda Maria. Bukan. Yang lahir dari kandungan Maria itu adalah dengar, tak kasih data. Yang lahir dari kandungan Maria itu adalah Mesias bagi Bani Israel. Kubacakan dalil ya, Kubacakan dalil. Lukas 1 nomor 33. Dengarkan kupingmu, dengar. Semua Kristen di Indonesia dengarkan. Ini pengakuan daripada asisten Paulus. Kontol lah kau. Apa kau kenapa kalau dikasih data kau mengamuk? Dengarkan, saya sampaikan sama ini. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang lagi.
Saya ulang lagi, ini bukan Quran, ini kitab kalian nih. Dengarkan. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Saudaraku Kristen yang ada di Indonesia, kalian itu keturunan Yakub kah? Woi! Kalian bukan keturunan Yakub. Bukan keturunan Yakub. Yesus itu menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Paulus juga ada lucu-lucunya sedikit emang. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kata Allah, mereka membuat makar. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka mengubah-ubah firmanku, kata Allah. Tetapi dia lupa kalau aku adalah sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya pembalas setiap kejahatan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembuktian ayat itu saudara-saudara, seakan ada orang meludah ke atas, jatuhnya ke jidat sendiri. Membuat tipuan, tapi yang kena tipu dia sendiri. Coba, sahabat-sahabat buka di dalam Galatia 4 nomor 5. Kita sama-sama buka Galatia nomor 5. Apa yang tertuang di sana menurut Paulus yang mencoba untuk menggiring orang-orang menyembah kepada Yesus, berlandaskan bahwa Yesus itu untuk seluruh manusia. Baca data itu, teman-teman. Yesus diutus untuk menebus mereka. Siapa mereka ini yang ditebus? Yaitu mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ini yang masih sementara terjun di atas ini, turun dulu. Kalau masih di tengah-tengah udara, turun dulu bang. Sekali lagi kata Quran, wa makaru. Mereka membuat makar. Tapi Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Galatia 4 nomor 5. Niatnya sih ingin semua manusia itu menjadi pengikut Kristus yang datang kepadanya. Yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Niatnya sih gitu. Tapi ada yang menuntun kemudian tangannya, menutup mulutnya kembali. Apa katanya? Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ini siapa ini yang dimaksud? Yesus menebus siapa ini? Siapa yang takluk di bawah hukum Taurat? Siapa yang kepadanya hukum Taurat itu diberi? Siapa yang taat kepada hukum Taurat? Siapa yang kasih terhadap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa memberikan Torah dan tunduk kepada hukum Torah? Siapa? 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 Siapa yang takluk di bawah hukum Torah ini siapa? Kepada mereka lah Yesus menebus. Apakah Torah diutus untuk orang-orang Roma? Tidak. Apakah Torah diutus untuk orang Belanda? Enggak. Apakah Torah diutus untuk Portugis? Enggak. Perpanjangan tangan Portugis dan Belanda yang masuk ke Nusantara ini apakah kepada mereka? Enggak juga. Apakah orang Indonesia yang mengikuti Portugis dan Belanda? Nahi. Lalu mau taruh mana muka mereka itu? Hah? Mau taruh mana muka mereka itu?
Yang siang malam. Sudah ku bilang, saudaraku Kristen se-Indonesia. Yesus yang kalian usung, Yesus yang kalian peringati lahirnya, yang kalian peringati kematiannya, yang kalian pestakan pada saat Natal, yang kalian sembah di gereja, itu bukan Yesus kami. Itu bukan Yesusnya umat Islam. Yang datang ke tengah Bani Israel membawa Injil lahir tanpa ayah sebagai nabi dan rasul bagi Bani Israel. Itu bukan Yesus kami. Beda. Yesusmu itu yang kau buat sendiri. Yang kau sembah sendiri. Yang kau tuhankan sendiri. Yang kau setarakan dengan Tuhan itu sendiri. Yang kau katakan mengosongkan dirinya turun mengambil rupa hamba dan mati sampai taat di atas salib itu sendiri. Jangan kau anggap itu adalah Nabiullah yang datang kepada Bani Israel. Yesus boleh ditolak oleh Bani Israel. Wajar. Tapi kan pengutusan validasinya Yesus itu stempelnya Mesias untuk mereka. Mau ditolak kek, mau diterima kek, apa urusannya dengan kalian? Kalian punya Yesus sendiri. Beda dengan Yesus yang datang di Bani Israel. Memang Yesus berpesan kepada Bani Israel. Kata Yesus begini, hati-hatilah kalian, akan datang penyesat, memakai namaku, berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, ngotot Yesus itu Kristus, dan mengikuti banyak orang, dan pengikutnya banyak orang, itu siapa? Nah, itulah penyesatnya. Sakit bang, kayak mana kebenaran itu harus ditorehkan, mumpung roh masih ada di jasad kalian. Kalau tunggu kalian mati, habis itu saya datang. Gimana? Enak? Udah dinasihatin, udah dibilangin siang malam. Kalian masih tetap kekeh. Enak. Rasain sekarang, enak. Kan gak mungkin. Kenapa? Andai saja orang-orang yang sudah meninggal bisa kembali ke dunia, tak ada orang yang sesat. Seperti Ibu Watimena. Uti Watimena. Andai saja dia bisa kembali ke bumi, maka dia akan muncul. Saudara-saudaraku Kristen, ternyata Islam itu benar. Tapi kan dia sudah membelakangi alam dunia. Sekarang dia berhadapan urusan akhirat. Salah dia ketika hidup di dunia ini, selesai. Jadi perkedel neraka. Begitu juga sebaliknya. Andai saja agama Kristen itu benar, maka Yahya Waloni, ustadz besar kita, akan keluar dari kubur dan berkata, saudara-saudaraku Islam, ternyata Kristen itu benar loh. Tapi kan tidak. Ustadz Yahya Waloni sudah mati, gak bisa kembali. Ibu Uti mati memang Mena tidak bisa kembali. Artinya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia yang masih punya kesempatan untuk memilih mana yang hak, mana yang batil. Pakai otak berarti kalau gitu. Ya kalau keselamatan itu sudah nyata, maksudnya orang itu sudah merasakan Kristen benar, Islam benar. Maka orang-orang yang dikubur ini minta bisa kembali, maka mereka akan mengatakan, ternyata benar loh Bang Suma, ternyata benar loh, ternyata si Bom-Bom. Tapi kan kagak. Itu artinya apa? Untuk apa kau minta petunjuk dari orang yang sudah mati? Untuk apa? Petunjuk sudah ada sama kalian. Apa itu? Bible dan Al-Quran. Dah cukup. Ngapain kau minta petunjuk kepada orang mati? Petunjuk sudah nyata. Haza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah ada petunjuk itu. Kenapa pula jalan ke Monas kau katakan Monas? Jalan kepada Bapa kau bilang Bapa. Yesus hanya jalan kau jadikan tujuan. Tidak usah, kita nggak butuh orang yang sudah mati untuk datang menjelaskan kebenaran. Kebenaran itu sudah ada. Bible, Al-Quran. Dan
alat untuk menangkapnya sudah ada di masing-masing kita, yaitu akal. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ayolah saudara-saudara, gunakan akal. Gunakan akal. Kita disuruh oleh Tuhan kita ini, ayo berperang dengan kejahatan, berperang, lawan kejahatan itu, lawan dunia gelap itu. Dengan apa? Dengan akal sehat. Masa iya besi bertonton bisa kalian layangkan, melayang ke udara, besi bertonton bisa kalian angkat dari negara satu ke negara lain, dari kota satu ke kota lain. Masa kebenaran hakiki kau tidak bisa temukan? Besi yang tak pernah bisa masuk logika sederhana, melayang mengangkat ribuan manusia per hari antar pulau, antar negara, kok bisa? Tapi giliran mencari kebenaran kalian bodoh. Kalian bisa berbicara dengan orang yang ada di luar negeri, jaraknya beribu kilometer. Dalam waktu sekejap suaramu bisa didengar dari sana. Melalui HP yang kalian temukan pakai otak. Kenapa giliran kebenaran otakmu buntu? Pada saat kecil, orang tuamu memilih makanan untukmu. Pada saat kecil, orang tuamu memilih pakaian untukmu. Begitu besar, tak ada lagi orang tuamu memilih makanan untukmu. Itu terserah kamu karena kau sudah dewasa. Ketika engkau besar, tak ada lagi orang tua memilih pakaian untukmu, mana yang layak kau pakai, mana yang tidak, karena kau sudah dewasa. Tapi giliran kecil, kamu tak ada memilih ketika kamu diajak ke rumah ibadah. Kau tidak punya kemudian pilihan. Kamu anak kecil yang tak berdaya. Kamu dipilihkan makanan karena kau tak sanggup untuk memilih. Kau dipilihkan pakaian karena kau tak sanggup untuk memilah. Tetapi begitu kau dewasa, kau sanggup memilih sendiri pakaianmu. Kau sanggup memilih sendiri makananmu. Dan kau pun sanggup memilih Tuhan yang layak untuk kau sembah. Tapi kenapa kau masih memperbodoh dirimu? Di saat otakmu sudah besar, dirimu sudah besar, otakmu sudah bagus, kematangan berpikirmu sudah sempurna. Kenapa kau masih menyembah kepada sesamamu makhluk? Coples. Hanya karena berbekal doktrin, berbekal dogma. Oh, karena orang tua saya. Hei, ketika engkau mati, pendeta pastor orang tuamu tidak turun ke kubur membantu kau. Kau dengan dirimu sendiri yang akan kembali kepada Tuhanmu. Cari, mumpung masih ada kesempatan. Jangan nanti setelah di alam kubur, di manakah kau juru selamatku? Begitu dia datang, apa katanya? Lu panggil siapa? Panggil Yesus. Yesus itu siapa? Orang mana dia? Orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi pakai nama penjajah, nama Yunani? Siapa itu? Yesus aku tidak kenal. Saya sendiri bukan Yesus namaku. Aku Iso. Kaumku memanggilku Iso. Kadang mereka memanggil, mamaku sendiri memanggilku Yesua. Yesus itu siapa? Sana, aku cari sana. Bukan aku. Dulu waktu di dunia kau nyembah siapa rupanya? Itulah bang yang kusembah, yang kusebutkan tadi. Oh, memang yang kau sebutkan tadi itu pernah ngajar untuk dia disembah? Enggak. Lalu dia ngajar. Bahkan dia mengatakan akulah guru dan Tuhan. Nah, berarti dia punya kurikulum pengajaran. Ada. Dia punya kisi-kisi materi. Yes. Apa di antaranya? Tentang konsep Tuhan, dia ngajarkan apa? Kata dia, apa? Hidup kekal itu, apa? Mengenal dia yang mengutus dirinya. Terus dirinya sendiri siapa katanya? Dan mengenal dia sebagai utusan. Nah, ada kisi-kisi itu? Ada. Referensi itu ada? Ada. Pernah kau baca? Pernah. Terus lu kenapa menyembah kalau dia mengatakan hidup kekal itu mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan? Iya juga ya. Yang salah siapa? Kamu? Tetangga lu? Orang tua lu? Siapa yang salah? Orang tua gue bang. Lah, kamu pun gak punya akal rupanya. Waktu dewasa kau bisa milih wanita. Waktu remaja kau bisa milih makanan. Waktu remaja kau bisa milih universitas yang bisa kau tempuh, yang mau kau kuliah. Waktu remaja kamu pernah beli sepatu cewek untuk kau pakai? Enggak. Kenapa? Karena enggak cocok. Nah, waktu remaja kamu enggak mikir, apa cocok kau menyembah kepada sesama manusia? Iya juga ya bang. Sekarang ngapain? Lu mau kembali ke bumi? Iya sih. Gak bisa. Kenapa? Kan udah mati lo. Jadi sekarang ngapain? Ya udah.
kamu nikmati. Tuh, sana tuh tempatmu kembali tuh. Tempatmu nanti kamu di situ berselancar, kamu di situ kemah selama-lamanya. Gimana mau kemah bang? Itu lautan api bang. Ya itulah nasibmu, terima aja tuh. Itulah yang akan terjadi. Jadi saudara-saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, Islam ada di tengah-tengah kalian, mengajarkan kebenaran, menyampaikan bagaimana logika kita berfungsi. Ya kalau agama kalian itu hanya untuk kalian aja nggak apa-apa. Ini masalahnya agama lu. Kalian ngajarkan kepada umat Islam yang tak tahu apa-apa. Sudah nyata-nyata wanita muslim. Dia berhijab, keluar dari pondok pesantren, berjalan. Kalau kamu datangin, adek, iya bu. Islam ya? Iya bu. Apa sih rukun Islam itu? Apa sih rukun iman itu? Ini bu. Nah, kamu tahu nggak di rukun agamamu itu ada percaya kepada Injil, beriman kepada Injil, beriman kepada kitab. Percaya nggak? Percaya bu. Apa salah satu kitabnya? Injil bu. Nah, kamu beriman kepada Injil? Iya bu. Kamu punya kitabnya? Enggak ada bu. Loh, berarti kamu beriman buta. Karena kamu nggak punya kitabnya tapi kau katakan beriman kepada Injil. Mau nggak ibu kasih Injil? Mau bu. Dikasihlah Bible si kuclo. Dibilangnya itu Bible Injil. Kan koplak, penyesat, setan. Digodalah anak itu. Adek ini suka baca-baca ini. Bu, membaca. Suka. Nah ini Injil yang disebut di Al-Quran nih kitabnya. Baca ya. Iya bu. Boleh minta nomor HP-nya kah? Iya bu ini. Nanti boleh ibu telepon. Boleh bu. Target pulang. Bang ke rumah penasaran dibukanya lah si Bible ini. Wah Tuhan melayang-layang apa segala macam. Hari ke-8 Tuhan nonotnya dipotong. Habis itu Tuhan nete kepada ibunya. Geli dulu pertamanya kan. Geli. Ditelepon. Tradadeng. Selamat siang. Siang ibu. Ini ibu yang tadi. Yang 3 hari lalu nak. Ibu Marta. Oh ibu Marta. Gimana Injilnya sudah dibaca? Udah bu. Terus apa kesannya? Ada yang lucu bu. Apa? Katanya ada Tuhan nenen sama ibunya. Oh, mau nggak ibu jelasin sama adik ini? Mau bu, kapan kita jumpa? Aku ada les bu hari Senin. Nanti habis les boleh nggak bu? Berapa menit kira-kira ibu bisa ngobrol sama adik? Ya 1 jam lah. Oke sip, janjian. Korban dibujuk. Mentang-mentang dia anak ini polos, lama-lama digiring, diajarin murtad koplak. Itu yang terjadi. Lah kalau kalian menyembah kepada Kristus yang bukan manusia itu untuk kalian sendiri, untuk keturunan kalian sendiri, ya silakan, monggo. Sayangnya kalian tidak mensifati itu. Kalian mensifati apa yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang melata ke penjuru bumi memakai nama Yesus dan mengajak orang lain menyembah kepada Yesus? Siapa? Kata Yesus, waspada kepada mereka. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga ada manfaatnya, khususnya kepada anak-anak saya yang mendengarkan di bawah ini. Karena alhamdulillah menurut pantauan saya 2025 ini anak-anak umur mahasiswa itu sudah mulai menikmati dunia apologet. Alhamdulillah. Ini semoga nanti anak-anak SMA mulai juga merambah untuk melihat materi-materi debat diskusi lintas agama di TikTok. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, anak-anakku yang mahasiswa, ayo perdengarkan dialog-dialog lintas agama kepada anak-anak SMA yang ada di sekeliling kalian. Tujuannya untuk membentengi akidah mereka dari ajaran kepada menyembah kepada manusia yang netek sama ibunya. Saya kira begitu untuk sementara. Di sini sudah hampir azhar. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf guru-guru saya ketika saya kemudian mengambil waktu, menyita waktu terlalu lama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, adik-adikku para pejuang. Lanjutkan. Masya Allah. Ya, Kang Dito mau melanjutkan, Bang Endi? Pencerahannya Gurunde. Ya, saya sapa dulu ya tamu kita, Bang Dedi. Selamat siang menjelang sore, Bang Dedi. Silakan dibuka mute-nya. Bang Dedi. Bang Dedi, saya turunkan. Assalamualaikum Kang Dito. Kang Dito ini. Waalaikumsalam Bunda. Iyalah saya, nggak ada yang lain. Enggak, ganti profil. Iya ya. Kenapa dibahas tiap hari siang malam untuk membentengi adik-adik kita ya yang masih awam, yang masih kurang pemahamannya. Nah, tiap hari Gurunda ya, kita semua ini nggak capek-capeknya loh. Insyaallah. Semoga Gurunda selalu sehat walafiat ya teman-teman, ustadz-ustadz kita. Tanpa Gurunda, tanpa kita ini, siapa lagi yang akan menyuarakan? Ayo. Inilah gunanya adanya dialog lintas iman ya, lintas agama. Tadinya loh, awalnya, mulanya, saya tidak tahu apa itu Kristen. Tapi setelah kita berkecimpung di dunia diskusi ini, anak-anak kita, keponakan kita, bahkan tetangga, itu pun kalau kita ngobrol sama-sama, saya kadang menyenggol sedikit bahwa begini loh mereka dengan segala daya upaya mereka berusaha mengkristenkan hati-hati. Dan saya pun membahas di grup-grup WhatsApp keluarga ya. Kita selipkan dakwah di situ tentang bahayanya pemurtadan. Nggak bisa dipungkiri teman-teman, jangan kita berpangku tangan. Semua punya tanggung jawab yang sama. Ayo. Nah, Patris Kristen, saudara. Patris. Iya. Kristen. Kristen, Bang. Iya, Kristen. Nah, silakan. Kang Dito mau maju diskusi santun ya Bang ya. Lanjut. Iya. Langsung dikasih ke saya. Boleh. Siapa yang mau? Ada kegiatan Kang Dito? Saya masih ada kegiatan. Mungkin 10 menit lagi. Oh, oke. Bang Handi monitor, Bang Handi teleponan ku tengok. Kang Chan. Nah, apa yang ingin dibahas Bang sementara menunggu guru-guru kita ya? Ya. Oke, Chan, silakan. Oh, lagi pada ini ya. Oke. Apa? Tadi gini, Bang Patris. Iya. Bang Patris noise. Tadi Gurunda Zuma mengutip di Galatia pasal 4 nomor 5. Bisa dibuka Bang Patris. Ada Bible nggak depan Bapak? Nggak ada. Mas Patris? Ada? Nggak ada. Oke. Dikatakan di sana bahwa Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Anda setuju nggak? Maksudnya gimana, Bang? Yesus tidak diutus untuk Kristen Indonesia. Dia diutus untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat. Orang-orang yang takluk pada hukum Taurat kayak gimana, Bang? Orang Yahudi. Iya, kayak gimana itu? Ya kalau dikatakan takluk itu seperti apa mereka, Bang? Orang yang taat kepada hukum Taurat. Iya, orang seperti apa itu, Bang? Seperti Yesus contohnya. Murid-murid Yesus contohnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Orang seperti itu. Nah, dikatakan di Galatia pasal 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat. Setuju nggak? Lalu Kenapa lama? Nggak ya, kenapa lalu lama? bagaimana, Bang? Setuju nggak? Iya. Anda setuju apa, nggak? Bang? Anda setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang Anda meyakini nggak Yesus itu tidak diutus untuk Anda? Tidak diutus untuk menebus Anda, Pak Patris? Poin yang pertama tadi apa ya? Yang takluk kepada Poin- hukum Taurat. Yes. Jangan ketawa dulu, Bang. Dengarkan baik-baik. Yesus
kata Paulus di Galatia pasal 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ya, Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda termasuk orang yang takluk kepada hukum Taurat? tergantung orang itu menjalaninya, Bang. Anda Kristen di sini, Anda Kristen Indonesia. Apakah kalian termasuk hukum Taurat? Yang takluk kepada hukum Taurat? Termasuk. Taurat ini untuk siapa? Sekarang saya tanya kamu. Yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, termasuk Yesus. Berarti itu tertulis di dalam hukum Taurat kan? Lalu kenapa saya tidak bisa dikatakan tunduk kepada hukum Taurat? Karena hukum Taurat mengatakan kamu harus disunat. Kamu disunat nggak, Petris? Kamu disunat nggak? Sunat itu apa, Bang? Pasti masih menonjol. Petris, Sunat itu kamu apa, disunat Bang? nggak? Sunat itu mengerat kulit khatannya. Nonot. Fungsinya buat apa, Bang? Kamu usia sudah segede gini belum ngerti sunat? Perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya. Iya. Yang takluk kepada hukum Taurat. Saya tanya, Anda termasuk yang takluk kepada hukum Taurat atau tidak? Enggak. Inilah yang ingin disampaikan tadi oleh Gurunda Zuma. Yesus tidak datang untuk Anda, saudara. Yesus mau dikejar kemanapun, dia datang untuk Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan untuk kalian. Lalu Isa kalian itu siapa? Bang? Kristen bawa Yesus. Lalu Isa itu siapa, Bro? Nabi Isa adalah utusan Allah, Nabiullah, yang mendapatkan Injil dari Allah. Tadi barusan Iya, kamu betul. bilang. Tapi Nabi Isa lalu- hanya untuk Bani Israel. jangan kontradiksi Betul. sama dirimu sendiri, Bang. Ini kontradiksi. Arab itu Israel ya? Nabi Isa untuk Bani Israel, Iya. bukan untuk Arab itu Israel. terus Arab yang mana dulu nih? Saudara Patris, saya Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Anda siapa? Malu. Yesus. Kalau Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Bapa. Tuhan Anda dengan Tuhannya Yesus sama tidak? Sama. Anda Tuhannya Yesus. Yesus Tuhannya Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Sama. Saya tentu jawab, lama kau kelamaan. Untuk pertanyaan ketuhanan termasuk lama ini. Patris, Tuhan Anda Yesus, Tuhannya Yesus Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Lama. Tobat Bang, gerak tobat. Jangan Alasan Anda kenapa loading lama karena Anda tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tapi kau diajarkan di doktrin dengan bukan doktrin Yesus, tapi doktrin di luar Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Segera bertobat Bang, balik lagi ke jalan yang benar. Situ yang menerima doktrin. Bagaimana? Data dari Kristen kalian tolak. Data yang mana? Data yang mana? Bahwa Yesus itu Data yang adalah mana? Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Menurutmu apa kepercayaan orang Kristen? Murid-murid Yesus Kristen apa imannya?
Kristen itu meyakini 3 Tuhan. Yesus Tuhan, nggak boleh ini harus berurutan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Mulai Kudus ngaco Tuhan. kamu. Itu kan menurut Lah. kamu, menurut saya tidak. Bapa di surga Tuhan bukan? Tuhan. Bapa di surga Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan yang kau sebutkan barusan? Bapak itu siapa menurutmu? Saya tanya sekarang. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kau menyebutkan berapa Tuhan di situ barusan? Boleh saya ngomong nggak? Dijawab. Pada zamannya Yesus yang dianggap, dengar dulu. Pada zamannya Yesus yang dianggap Tuhan oleh Yesus itu adalah roh yang nggak kelihatan itu, yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, begitu Bang. Terus? Udah benar itu, bukan roh, cuman oke lah udah benar. Terus? Kita juga harus tahu bahwa Yesus itu ketika dikandung oleh Maria didatangi oleh siapa? Malaikat ya, malaikat Gabriel. Mungkin kalian nggak kenal malaikat Gabriel ya. Terus? Di situ dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak juru selamat. Yang benar seorang atau setuhan? Juru selamat itu apa Bang? Apa artinya juru selamat bagi kamu? Juru selamat itu orang. Lah, kok yang pasti harus selamat. Arti kata juru selamat dulu Bang. Jangan ketawa dulu. Arti kata juru selamat itu apa artinya? Juru selamat itu orang yang bisa menjadi jalan kepada keselamatan. Nah, sekarang yang lahir dari Maria orang atau Tuhan? Berarti juru selamat itu ada berapa sekarang? Juru selamat yang mana? Yang selamat, yang tidak selamat? Kamu kan bilang juru selamat itu kan orang yang menunjukkan jalan kepada Tuhan. Maka saya tanya kamu sekarang, juru selamat itu ada berapa menurut kamu? Dalam konteks apa yang ini? Konteks ketuhanan ini. Nah, Yesus juru selamat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk lama. Loading. Bukan loading. Diskusinya jadi loading. Lama. Karena kamu loncat. Inilah kebiasaan. Inilah kebiasaan karena banyak mendengarkan ocehan yang monolog tanpa data. Seminggu sekali, libur 2 kali, sebulan 2 kali. Masuk bawa Bible, sebagian nggak bawa Bible, diketekin, ulang, segalanya halal bagiku. Saudara, Patrice, bab ketuhanan itu bab yang paling fundamental. Seharusnya gampang untuk dijawab. Ada berapa Tuhan? Aja. 1. Begini aja bro. Begini aja Bang. Kita jangan dulu ngomong soal ketuhanan. Sekarang kita ngomong bicara soal jangan kenabian. dulu bicara begini. ketuhanan. Benar, dengar dulu. Bagaimana kalau saya bisa buktikan bahwa Yesus itu lebih mulia daripada nabimu? Boleh, silakan coba. Saya pengen tahu poinnya. Gini, kamu pernah gak mendengar dalam Alkitab? Kalau memang kamu orang yang paham Alkitab, pernah sering membaca Alkitab, pernah gak kamu dengar bahwa Yesus menyelamatkan seorang wanita yang hendak dirajam? Yohanes 8:1-5. Terus? Di situ Yesus mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang tidak berdosa boleh melempari. Gitu kan kata Yesus? Iya kan? Iya, sorry. Ya, terus? Jadi Tuhan gitu? Sekarang begini. Enggak, jadi Tuhan gitu? Sebentar dulu, jadi Tuhan gitu? Kamu buka. Jadi Tuhan enggak? Bentar, Yesus jadi Tuhan enggak di situ? Coba kamu buka Sahih Bukhari 4886. Santai dulu, saudara. Enggak ada urusan dengan saya worry. Jadi Tuhan enggak Yesus di situ?
itu Tuhan perbandingan nggak? sekarang supaya membuktikan bahwa memang dia itu Saudara, iya, kita layak buktikan, menjadi- buktikan. Santai dulu. Poin yang Anda ajukan barusan itu menjadikan Yesus Tuhan atau tidak menjadikan Yesus Tuhan? Kita uji kelayakan menjadi nabi dulu. Iya, saudara. Buka dulu, Yohanes 8. Buka dulu. Anggap Menjadikan Yesus Tuhan atau, saudara, nyambung kalau diskusi, santai. Iya. Poin yang Anda sampaikan barusan, Anda ingin menjadikan Yesus Tuhan atau tidak ingin menjadikan Yesus Tuhan? Saya tidak bicara dia menjadi Tuhan di situ. Yang saya maksud Ya udah, ngapain diajukan? Kalau dia bukan perbuatan yang- Tuhan, mau dia sesuci apapun menurut perspektif kalian, kalau dia bukan Tuhan, batal keimanan Kristen. Batal keimananmu tadi kalau Yesus bukan Tuhan. Terima kasih. Udah boleh saya ngomong. Ya silakan, di mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan? Berarti waktu saya sekarang ya Bang, saya minta waktu sebentar ya. Berapa lama? Jadi Gak bisa kalau dengan saya diskusi TikTokan aja, Bang. Nanti Begini, kalau Bang. dengan Bang Zuma mungkin boleh Anda dikasih pelajaran nanti. Bang Suma saya masih punya pertanyaan sama dia kemarin, tapi kebetulan dia pengen Iya, memang sembahyang, Kristen kata- nggak pernah berhenti bertanya. Orang sudah jelaskan Kristen kan begitu. Lah, saudara, kalian Kristen seharusnya berterima kasih. Di gereja kalian tidak bisa bertanya. Sekali kalian angkat tangan bertanya, pendeta muram, keringetan, karena takut pertanyaannya tajam mengganggu suplai Saya- perpuluhan dari yang lain. Kalian bersyukur di sini ada umat Islam, para guru-guru dari Islam bisa ditanyai. Saya orang yang sudah sering ditendang di room ini. Bagaimana nggak nyambung? Penyelesaian mau Memang, menyelesaikan Bang, masalah kayak Anda gimana? nggak- Ditendang-tendang. Karena Anda nggak nyambung. Cuma itu Anda nggak. cara kalian begitu mengatasi masalah. Anda Cuma diskusi itu. dengan saya kurang lebih 10 menit. Ditendang tidak? Tidak. Anda jawab pertanyaan. Kalau tidak jawab pertanyaan, jangan saya yang menendang. Audiens pun menendang. Males diskusi. Loadingnya lama. Orang nggak tertarik dengan lihat loading lama. Tuhan aja belum selesai. Seharusnya kau terima kasih Bang Zuma, Bang Hande, terima kasih karena tiap minggu aku nggak bisa nanya. Aku cuman ditagi-tagi pakai WA. Belum bayar bulan ini. Saudara, Tuhanmu siapa? Ada berapa Tuhanmu? Tuh kan nggak jawab kan? Gimana nggak ditendang coba? Semua orang punya waktu yang terbatas, Bang. Jawab pertanyaan. Ada berapa Tuhanmu, Bang? Kalau kita hanya berpikir soal Esa, seorang kafir pun itu dia menganggap setan yang disembahnya itu Esa. Gimana kan? Jadi Tuhan Anda tidak Esa. Saudara, Tuhan Anda tidak Esa. Esa. Sama. Ngapain semua kau sama. berpikir terkait Esa? Iya, karena orang yang Tuhan menyembah Anda- iblis pun menganggap bahwa yang disembahnya itu Esa. Bagus. Jadi Tuhan yang topiknya Esa itu bukan siapa? Tuhan yang Esa itu siapa namanya? Kamu Baik, kau aja belajar gak dulu, kenal Bang. kok. Udah belajar dulu aja. Oh, mulai nendang Udah lagi belajar kan? dulu. Iya memang, iya. Ditendang. Kalau saya jadi moderator, Oh, kan? saya tendang dulu dari tadi. Iya memang, betul. Silakan Bang Rey, Muslim atau Kristen? Teman-teman begini ya. Aduh. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, masih belajar. Jangan memiliki perspektif buruk dulu. Jangan memberikan subjektivitas buruk dulu. Belajar itu hak loh. Belajar. Anda tahu track record Bang Zuma, Kang Lito, Bang Handi dan teman-teman. Dia terbuka untuk mengajar. Kalau Mengajar, salah tapi koreksi. banyak teori salah, teorinya banyak salah. Ajukan kalau salah. Salah Bang Zuma. Ini kau salah, ajukan. Dari tadi Kristen Suruh dia mencet ngomong semua. sama saya sekarang, saya kasih kesalahan. Lagi sholat dulu. Enggak layak Biar saya ngomong denganmu. buktikan bahwa dia itu salah. Kau ini ambil telunjukmu, kata Bang Zuma. Kalau nggak berpikir, buka celana pendeta, colok tuh pantat pendeta. Pantat pendeta. Statusnya sama. Nyolok pantat pendeta nggak perlu mikir. Kok ketuhanannya nggak mikir? Apa bedanya? Iya, Bang. Kalau kau ketuhanan saja nggak perlu mikir, ngapain kau mikir untuk memasukkan colok ke pantat pendeta? Teori itu Silakan Bang Ray. kebanyakan Ya, ngarang. sudah. Anda tidak punya Bible, Anda tidak punya ilmu, Anda hanya menunjukkan arogansi dan itu blocking. Itu Anda tertutup.
Bang Saudara, itu terimakan Bang. Makanya nanti tadi Bang Zuma mengatakan kalau sudah mati siapa lagi yang bisa mengasih tahu? Patris, lagi nanti Bang Zuma aku lagi apa? Lagi dibakar. Loh kok Di dibakar? akhir dia yang akan datang. Bukannya bukan Allah yang datang nanti. Hanya Yesus yang turun di langit-langit nanti di atas awan. Ada Bible nggak? Kalau dengan saya ada Bible nggak? Ada Bible nggak diskusi? Ada Bible nggak? Ngapain klaim-klaim gitu? Teman-teman lihatlah, ini representasi begini. jemaat Kristen. Dengar? Ini representasi jemaat Kristen. Dia hanya klaim. Kalian mau keselamatan datang dari klaim yang beginian? Mau? Pertanyaan saya tadi Bible kamu tidak tidak ada, jawab. Bible tidak ada, ilmu tidak ada, retorika tidak ada. Percuma kamu banyak bertanya saya, tapi kamu tidak paham. Pertanyaan saya tadi kamu belum jawab loh. Lalu pemahamanmu datang dari mana kalau tidak dibaca? Dapat dari mana pemahaman itu kalau tidak membaca? Banyak hal yang kalian selewengkan. Sudah ya, belajar. Anda lebih baik belajar, Bang. Iya, sudah. Dah. Mau diskusi sama Bang Zuma gitu. Bang Ray Muslim atau Kristen? Bang Ray Muslim atau Kristen? Pendetanya takut berdebat, diundang nggak jadi datang takut. Jemaatnya pada ketakutan. Ada masalah apa kalian nih? Jadi pada penakut begini, ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, luar biasa. Tuhan nulis jari di tanah, Tuhan.